kamu kan apa namanya mahasiswa teknik gitu loh. Ya. Iya, siap. Betul. Tiba-tiba ini kok mau bisnisnya usahanya kok kuliner gitu. Kecelakaan atau memang tidak ada pilihan yang lain? Ya, Jadi awal berpikirnya sebenarnya sederhana aja. Saya pingin jadi pebisnis, pengusaha, pingin jualan. Itu aja sebenarnya ide dasarnya. Nah, terkait produknya apa, pada saat itu memang ide itu muncul tiba-tiba kalau produknya apa ya. Tapi mindset untuk jadi pebisnis itu sudah ada. Jadi sederhananya begitu sih. Nah, memang jadi kuliner itu karena memang ada teman. Karena teman-teman itu ada teman yang dia jualan, dia bisnis buka gerobakan gitu. Jualannya kebab waktu itu. Jadi ya bisa dibilang apa ya namanya qadarullah lah gitu ya. ya, ya, ya. Idenya tiba-tiba muncul Allah berikan lewat teman saya, kemudian saya ikut jalur dia. Jadi sebenarnya sederhana. Gitu ya. Karena kalau di teknik kan kita jualan memang komputer bisa jualan komputer gitu ya. bisa jadi komputer, iya. Jadi kadang-kadang kan kita memang betul kan, kita tergantung siapa teman kita kan. Iya. Kebetulan teman saya jualan makanan, jadi memang jualannya makanan. Iya. Oke. Yakin nggak ya bahwa ini akan bisa bertahan, akan menjadi memang sesuatu yang akan membuat kehidupan yang lebih baik gitu dengan usaha itu? Atau mungkin ada pemikiran yang lain gitu? Insya Allah kita yakin Bang Onyeng ya. Jadi segala sesuatu langkah yang kita lakukan itu memang harus didasarkan atas keyakinan. Kalau tidak yakin itu seperti apa ya, matinya nggak mau gitu, hidup enggak mati nggak mau gitu. Ya pertama kita memang yakin Insya Allah. Tapi memang dalam bisnis ini memang ada istilah shifting ya. Shifting itu kan memang ada perubahan model bisnis. Ya misalnya saya bisnisnya makanan. Nah, apakah nanti makanan itu penjualannya tetap mempertahankan model gerobak, kemudian konsepnya ada lagi kafe, atau ada lagi model terbaru itu ada istilahnya ghost chicken namanya. Ghost kitchen, sorry. Ghost kitchen itu dapur hantu kan. Dapurnya tidak diketahui di mana, tapi produknya ada di mana-mana kayak gitu. Jadi pengirimannya bisa melalui delivery dan lain sebagainya. Nah itu kan model ya, bisnis model ya. Tapi pada dasarnya tetap di kuliner, kita yakin tutup. Dan memang di antara sekian banyak bisnis kuliner, insya Allah memang yang panjang ya. Sampai kapanpun orang perlu makan gitu ya. Ya, selagi manusia perlu makan, insya Allah. Seperti Bang Onyeng juga kan, saya juga belajar sama Bang. Jualannya nasi kabuli gitu kan. Itu kan inspirasi banget Bang. Karena jujur terus terang Bang ya, saya ngefans sama Bang Onyeng. Kok apa ya? Maksudnya ada tokoh masyarakat, tokoh muda yang dia berbisnis makanan kuliner dan dia ngambil sesuatu yang orang bilang itu receh gitu. Recehnya apa? Nasi kabuli gitu. Biasanya orang kadang-kadang kalau mau berpikir bisnis itu udah besar, bikin rumah makan, wah gede gitu. Ini udah ini mulainya dari yang sesuatu yang kecil, nggak gengsi gitu, itu luar biasa Bang. Ya, karena kita gini berpikirnya kemarin itu sebetulnya cuman tertantang sih sebetulnya. Ya, karena Pak Wali Kota bikin apa namanya menjadikan ikon nasi kabuli sebagai kuliner khasnya Kota Banjarbaru gitu. Oh iya. Kita berpikir kok nggak ada ya, susah gitu loh nyarinya. Iya, nyarinya cuma ada di sana ya, daerah sana. Kalau di kota nggak ada ya. Kota malah nggak ada. Iya, pada saat itu begitu. Di orang jualan kue gitu ya. Dia tidak menjadi bagian yang bisnisnya gitu loh. Hanya pelengkap saja. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, kita juga kenapa ini tidak dijawab oleh teman-teman gitu loh. Nah, akhirnya kita berpikir itu saja sih. Idenya keren ya. Seger berarti idenya. Iya. Gitu. Oke. Nah, ini sudah ada berapa cabang? Cabang atau apa? Ini yang beroperasi baru 7 nih Bang. 7. Jadi memang kembang kempes 7, ada di angka 7. Tutup 1, kita buka tempat lain, pokoknya 7 totalnya. Jadi ada karena awal mulanya kan saya mulainya di Playhari ya. Jadi setelah saya kuliah itu pindah ke tempat istri di Playhari, kemudian mulai di Playhari 2016 saya baru mulai ekspansi di Banjarbaru, kemudian Martapura. Ada mitra saya yang mau bekerja sama buka di Banjarmasin. Kemudian kita baru buka itu di Rantau 1 bulan terakhir. Dan Rantau alhamdulillah hasilnya bagus ternyata penjualan.
semua konsepnya gerobak ya? Semuanya gerobak kecuali Banjarbaru pakai konsep kafe. Kalau yang Banjarbaru, mini kafe itu. Memang kedepannya kita tadinya sebelum pandemi kita mau coba tembak konsep di kafe. Tapi setelah pandemi kan semua bisnis model kan berubah Bang ya. Betul, Dalam artian betul sekali. tiba-tiba semuanya kayak komputer itu direset gitu, dimatikan semua plug gitu. Ya, Betul, jadi betul, betul. semuanya yang tiba-tiba pingin nongkrong, pinginan lu begitu pandemi nongkrong itu mikir-mikir akhirnya. Nah, akhirnya oh kalau begini memang konsepnya harus diubah gitu. Nah, konsepnya diubah seperti apa ini saya juga masih belajar Bang. Jadi masih berpikir kalau ngelihat gerobakan begini penjualannya, kafe begini kok ternyata sama ya gitu. Kalau jadi akhirnya gerobak sama konsep kafe sama aja gitu penjualannya. Maka biaya operasionalnya jauh berbeda kan? Iya, padahal operasional jauh berbeda. Betul itu Bang, betul. Dari sewa tempat, dari karyawan dan lain sebagainya. Wah, subhanallah. Nah, ini akhirnya kita berpikir ulang. Nah, apakah sudah ketemu? Belum ketemu. Sampai hari ini kita masih mencari. Kemudian ini yang penting gitu ya. Teman-teman pada seringkali bertanya, dan pertanyaan itu ya kadang kita mau menjawab enak gitu ya. Pasti selalu diawali modal. Nah, kan selalu begitu pertanyaan awal, apalagi teman-teman yang pemula gitu ya, yang mau memulai. Nah, ini selalu pertanyaan yang kitanya mau menjawab nggak enak, tidak dijawab, paling sering ditanya. Mungkin Bang Agian bisa cerita sedikit. Ya, sebenarnya kalau modal itu gini, kadang-kadang orang ketika berpikir bisnis harus dimulai dengan sesuatu yang sempurna ya. Padahal sebenarnya kita bukan memulai dari sesuatu yang sempurna, tetapi ikhtiar kita yang kita sempurnakan. Artinya modal itu saya terus terang waktu memulai kebab itu saya menabung Bang. Nabung dari sisi uang kuliah saya gitu ya, dari uang belanja gitu. Kadang-kadang saya ngambil waktu kuliah itu ngambil job sampingan, karena waktu itu masih ada survei ya, kadang-kadang survei kita ikutin kayak gitu. Sehari dapat 100, kemudian ada yang sebulan dapat 1 juta gitu kan, untuk dikumpulin, dan itu yang menjadi modal saya untuk bisnis. Memang tidak dinafikan kita perlu modal, tetapi tidak harus memulai bisnis dengan modal yang besar, kan itu yang jadi persoalan. Ya. Maka mulailah dengan modal yang memang kita punya. Jadi ada 1 juta, 2 juta, sudah beli aja. Beli gerobaknya, bikin gitu. Nggak bisa beli, bikin sendiri kayak gitu. Atau bahan baku, beli aja nyicil gitu. Konsep-konsep yang mulai dari apa yang bisa kita lakukan dan mulai dengan hal yang mudah sebenarnya begitu. Ini kan sangat menarik sekali, dan ini juga untuk teman-teman yang lain yang mau memulai usaha gitu. Jangan menjadikan bahwa oke, saya nggak punya modal, nggak punya uang sekian, kemudian toh gitu ya, nggak berani. Nah, ini sangat menarik. Oke, Bang Agian, tentu ketika kita menjalankan usaha kita punya beberapa hal yang menjadi prinsip gitu ya, beberapa hal yang kita menjadi pegangan kita untuk terus menjadikan kita berada di jalur kita gitu. Nah, betul. Bang Agian bisa bercerita sedikit gitu, aja yang menjadi pegangan Bang Agion sehingga merasa yakin, merasa kuat ketika kita down, ketika kita mesti tidak tahu harus melakukan apa, kita kembali lagi kepada prinsip kita ini. Jadi ada prinsip yang saya sering tanamkan kepada teman-teman kru saya ya, kepada teman-teman karyawan. Kita punya 3 prinsip Bang. Pertama adalah loyalitas. Yang kedua itu adalah masalah kejujuran. Dan yang ketiga itu adalah persoalan tanggung jawab personalitinya. Loyalitas, kejujuran, persoalan tanggung jawab. Iya, loyalitas, kejujuran, dan tanggung jawab. Loyalitas ini adalah terkait pengorbanan kita. Jadi pengorbanan kita terhadap apa yang kita inginkan, apa yang kita impikan, itu harus kita berikan loyalitas. Loyalitas ini kan berupa jerih payah sebenarnya, pengorbanan. Jadi ibarat kita mau ke suatu tempat, kita tahu kita mau pakai kendaraan atau mobil atau sepeda motor atau jalan kaki, apapun itu terserah. Nah, loyalitas adalah seberapa jauh kita ingin mencari proses kendaraan itu tadi. Kalau nggak ada kendaraan, ya udah jalan kaki aja gitu. Nah, itu loyalitas. Saya membandingkan, sering menggambarkan kepada teman-teman seperti itu gitu. Jadi tidak ada kendaraan, kita harus tetap bisa ke sana. Itu loyalitas. Nah, termasuk masalah tim saya itu kepada saya gitu. Loyalitas teman-teman ada pada saya gitu. Jadi kalau misalnya suatu ketika nanti mau dibajak oleh orang lain gitu kan, ceritanya kan biasanya kru kayak gitu.
Nah, teman-teman harus tentukan loyalitasnya ke siapa gitu, ke saya atau ke orang lain kayak gitu. Yang kedua adalah persoalan kejujuran. Jadi dalam kondisi apapun memang kita tidak bisa menutupi persoalan yang kita hadapi. Tapi ada hal yang memang harus kita tutupin, ada hal yang kita buka. Nah, kejujuran itu adalah bukan berarti kita membalikan fakta. Jadi misalnya kita nggak punya dana nih ya, kemudian kita datang kepada teman-teman gitu. Ini ada bisnis bagus dan lain sebagainya kayak gitu. Padahal bisnisnya belum jalan, tapi dia udah cerita luar biasa kan. Wah, seolah-olah bisnisnya ini memang sudah berjalan lama dan lain sebagainya. Kan itu kan udah bohong. Padahal sebenarnya yang perlu kita ceritakan ya kondisi kita dan prospek ke depan udah begitu aja kayak gitu. Ya. Artinya, nah, yes. Yang ketiga itu adalah persoalan tanggung jawab. Jadi apapun yang menjadi pilihan kita jangan pernah disesali dan itu harus dipertanggungjawabkan. Jadi menyesal itu boleh, tapi dalam kerangka berpikir yang kesalahan. Ya, kesalahan itu memang disesali tidak jadi masalah. Ya. Apalagi perbuatan dosa dan lain sebagainya itu wajib disesali. Tapi tidak kemudian melempar tanggung jawab kepada orang lain. Jadi kalau misalnya kita melakukan sebuah, kita bikin usaha ya kayak gitu ya, kemudian beli gerobak dan lain sebagainya. Nah, di dalam proses itu ada kekeliruan dan kesalahan. Nah, kita meminimalisir sekali melempar tanggung jawab kesalahan itu pada orang lain. Karena sebenarnya apa yang kita dapatkan itu adalah hasil dari apa yang kita pikirkan dan apa yang kita perbuat. Jadi, ketika kita, kan ada tuh yang bilang ya, bahwa sebenarnya apa yang Allah prasangka Allah itu adalah prasangka kita gitu ya. Iya. Jadi kadang-kadang ada mindset yang Allah itulah prasangka Allah. Iya. Sesungguhnya prasangka Allah itu prasangka hambanya. Jadi ada mindset yang secara tidak sengaja kadang kita keluarkan. Misalnya begini, Bang. Saya sering dulu ya, waktu awal-awal itu mindset berpikirnya begini. Ini bisnisnya besar, kayaknya saya nggak mungkin deh kayak gitu. Mindset ini kemudian berbalik kepada diri kita sendiri. Jadi seberapa jauh penjualan kita, bisnis kita nggak mungkin seperti itu. Karena mindsetnya berpikir udah kayak gitu. Besar. Iya, nggak mungkin besar akhirnya. Nah, mindset yang seperti itu yang harus dihilangkan. Itu yang disebut dengan tanggung jawab. Jadi, jangan salahkan bisnis kita nggak bisa besar, karena sebenarnya jangan-jangan persepsi kita yang salah, mindset kita yang salah. Nah, jadi tanggung jawab itu dibentuk dengan pikiran yang benar, yang positif, yang baik, kemudian juga dengan perbuatan pertanggungjawaban yang baik kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada yang salah, kembalikan pada diri kita. Jangan-jangan ini memang kekeliruan ada di saya gitu. Jadi kita senantiasa memperbaiki diri sebenarnya. Nah itu. Ya, menarik Bang Ardian. Tapi pernah nggak satu waktu, saya yakin juga ada orang di belakangnya Bang Ardian gitu loh, sehingga punya pemikiran yang sangat luar biasa seperti ini gitu. Satu waktu misalkan ini, waduh, aku kok kayak gini gitu loh. Ada nggak siapa yang sering mengingatkan kembali atau harus mengadu bercerita kepada siapa gitu? Oh gitu ya. Ya alhamdulillah sebenarnya ketika saya berbisnis juga sebelum menikah, khususnya setelah menikah memang bisnis itu lebih menggeliat gitu, karena memang ada supportnya dari istri. Meskipun sebenarnya secara teknis bisnis itu saya di backup oleh istri, tetapi secara pemikiran bisnis mungkin istri nggak bisa berikan ide dan lain sebagainya secara gamblang kayak gitu ya, tidak. Jadi mungkin hanya sebatas ide produk, kita jualan ini, kita jualan ini. Tapi kalau secara prinsip dasar, saya mungkin belajar daripada yang lain. Jadi ada coach, ada teman, ada buku. Kebanyakan dari buku sih, Bang. Jadi kadang-kadang ketika saya ada masalah, khususnya dalam bisnis, itu saya larikan ke buku. Jadi saya tanyanya ke Allah, ya Allah, ini saya ada masalah kayak gitu. Kemudian saya cari jawaban itu. Ya? Iya. Kemudian saya baca buku, Bang. Serius itu. Jadi ada buku-buku segar, buku-buku baru itu kadang saya beli. Makanya kemudian itu benar bahwa sebenarnya investasi terbaik kita itu adalah di leher ke atas gitu ya. Investasi tentang pengetahuan. Nah, salah satu resepnya itu melalui buku. Nah, kemudian nanti jenis-jenis bukunya itu tergantung kita kan. Kita mau baca buku seperti apa kan terserah kita. Nah, nanti ada pelatihan dan lain sebagainya itu menjadi pembantunya. Jadi kalau dibilang siapa yang bisikin ketika saya ada masalah, yang bisikin banyak gitu. Salah satunya adalah Allah gitu kan, lewat ide-idenya gitu. Nah itu yang saya maksud Bang Ardian. Jadi kadang-kadang kita ketika sudah memulai usaha, sudah mulai jalan gitu ya,
kita kadang-kadang juga melupakan investasi yang dari kepala ke atas sini ya. Kita malah kepala ke bawah biasanya gitu kan. Udah mulai keuangan udah mulai agak enak nih gitu kan. Dipikir apa namanya ya handphone kayaknya merasa gini gitu ya. Orang merasa banyak uang, akhirnya yang dilarikan bukan ke investasi yang di pikirannya untuk otaknya, tapi justru dia buat having fun-nya gitu. Sebenarnya nggak salah sih, saya juga perlu untuk having fun kayak gitu kan, beli komik ada batasan-batasannya. Gitu kan. Tapi itu ada proporsionalnya. Proporsinya itu yang menentukan adalah kita sendiri. Jadi kita punya target pencapaian seperti ini, itu resikonya juga kita yang tentukan, kita yang tanggung sendiri. Jadi misalnya ibarat uang itu 100 juta, persentasenya kita yang bikin tuh Bang. Iya kan, sama seperti Abang juga kan, misalnya konsumsi 50%, 20% investasi, 30%, 20% mungkin buat yang lain, 10% buat kesenangan pribadi. Ya itu beli buku komik, misalnya katakan itu pribadi ya, nggak ada manfaatnya tapi seneng gitu ya. Kalau saya kebetulan senengnya komik Bang ini, mohon maaf. Nah, jadi jadi itu kita sendiri yang tentukan. Itu bentuk pertanggungjawaban kita. Baik. Terakhir, Bang Aryan, ini gimana ke depan new normal? New normal, saya ini sedang berencana untuk membuka beberapa peluang bisnis. Ya, dalam artian saya membuka cabang usaha yang itu berbeda dari awal mula. Jadi kalau awalnya kan saya kuliner ya. Mungkin yang berikutnya kuliner juga tapi dengan brand yang berbeda. Itu sedang, dan ini sudah ada satu yang klik join, saya menggandeng investor. Jadi kalau dulu saya menggunakan awal-awal ya, saya menggunakan modal pribadi, saya yang jalankan, kemudian saya bikin sistem, sudah bagus, kemudian saya rekrut kru, karyawan yang jalankan, begitu sudah bisa dilepas, saya berpikir saya gandeng kolaborasi dengan pihak lain. Dalam hal ini investor, kebetulan sudah dapat investornya, sudah oke, jadi saya nanti jadi pengelolanya. Kemudian ada beberapa kolaborasi juga, saya punya tempat gitu, tapi saya nggak punya ide dan nggak bisa kelola. Akhirnya tempat itu saya tawarkan pada orang lain untuk diusahakan kayak gitu. Itu sudah ada, alhamdulillah. Mudah-mudahan idenya, rencananya lancar. Iya, didoain Bang ya, didoain. Bisa melalui. Kan Bang Onyeng guru saya. Saya juga lagi bergabung dengan Bang Aryan. Iya, sama-sama bisa melewati badai ini dengan baik, gitu kan? Iya. Dan pandeminya cepat berlalu, usahanya bisa kembali lagi, walaupun tidak. Amin ya Allah, amin ya Allah. Gitu ya. Oh, ngomong-ngomong nanti Bang Onyeng boleh ya masuk di channel saya juga ya, di Meet Up nanti. Meet Up bersama Onyeng gitu ya. Siap. Ya. Oke, siap. Kolab ya, kita kolab ya. Oh, kolaborasi dong, ya dong. Ya. Oke. Baik, Pak Aryan, terima kasih banyak dulu ya atas. Terima kasih banyak Bang. Terima kasih. Diskusi singkatnya, bincang-bincangnya, dan mudah-mudahan nanti juga kita lain waktu bisa kembali lagi berdiskusi banyak. Amin. Terima kasih. Insyaallah bisa. Yang kita hari ini bermanfaat baik bagi kita, baik maupun mereka yang mengikutinya.